Shalom Church, selamat pagi. Welcome home. Welcome to SIB Life Church. And we are a church that's passionate to bring life to all nations. Apa kabar semua? Semoga saudara semua sehat dan yang paling penting masih bersemangat mengasihi Yesus. Amen. Now make sure you greet one another in the chat box. Now especially if you are new here, pertama kali mengikuti kami, please do me a favor, click the new here button at the chat box there, and there will be a web page open. And help me to fill that form. Tolong isikan barang itu kurang 1 minit because we want to connect with you. Alright, so if you could do me this little favor, it would be awesome. Thank you so much for that. Well, syukur kepada Tuhan, bilangan mangsa yang dijangkiti oleh COVID yang dari Malaysia, orang lokal semakin berkurangan. We follow the news. Only the foreigners numbers are increasing. So we continue. Let's pray and trust God that the Son of Righteousness, just like the word that I preached a few weeks ago, the Son of Righteousness will rise with healing in His rays. Surya kebenaran akan terbit dengan kesembuhan pada sayapnya, alright, pada sinarannya. So we will continue to pray for healing, total healing, including all the foreigners. Alright, so I want to encourage all of us continue our 21 days fast and prayer, 21 hari berpuasa dan berdoa. I hope you are still on it. Alright, and there are already few testimonies coming in, and one of those actually is a student who shared that because she fasted and prayed, and never before that she experienced that she have to make a certain decision that is very, very major decision that will change her life, and she can hear God so clearly. Spoke to her, and that she make a very wise choice even just first week of the fast and prayer. So saya mau dorongkan saudara teruskan berdoa berpuasa and prepare our hearts, prepare ourselves even for the post MCO, and we believe God will hear our prayers when we seek Him earnestly dengan hati yang tulus dan ikhlas mencari Tuhan. Amen. Now, so if you have prayers, please let us know. Kalau ada keperluan doa, click the button down at the chat box or just go to the website siblife.my/prayer. Alright, our pastors are very happy to keep you in prayers and connect with you. Amen. Nah, saya ada beberapa pengumuman yang saya mau sampaikan pada kita peringatan Kamis yang akan datang, coming Thursday at 8 p.m. we're going to have our live group live. All of you are welcome to join us. Just go to siblife.online.church pukul 8 malam. That's where pastor-pastor akan mengajar sedikit, alright, we will teach a little bit, and then the second part is that we encourage you to have your live group meetings as much as possible, meet up and discuss buat perbincangan apa yang telah kamu belajar dari pastor-pastor, and we have so many testimonies. People are blessed by our Thursday night live group live, and also our Saturday morning breakfast, which is a devotion on Saturday 9 a.m. siblife.online.church. All of you are welcome to join us. Again, pastors will guide you even in devotion, because it's a time, masa inilah yang kami harus sangat memerlukan firman Tuhan menjadi pedoman hidup dan juga memberi kita kekuatan dalam kerohanian dan kehidupan kita. Amen. So we encourage you to join us, and on Saturday as well, right after our SMB, we will have live kids at 11 o'clock, jam 11 pagi. Adatnya live kids, Sunday school kami, and all of you are welcome. Just go to siblife.my/livekids, and you will get an info bagaimana menyertai sekolah minggu kami, live kids. All of you are welcome. Now, one more very important thing, next Sunday, Ahad depan, adalah Ahad Perjamuan Suci, Holy Communion. So can I encourage you to get yourself prepared, get some bread, get some Ribena if you can, and we will do communion together. The pastor will guide you. We will do it together. So can I encourage you to prepare? Alright, whether you're from SIB Life or not, if you're joining our service on Sunday morning, saya akan sungguh-sungguh dorongkan saudara untuk persiapkan diri untuk perjamuan suci pada Ahad depan. Amen. Now, sebelum kita berdoa, saya nak kongsikan 1-2 ayat firman Tuhan berkenaan dengan pemberian kita pagi ini, ya. So let me start reading from Luke chapter 21, Lukas 21. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 pesar ke dalam peti itu.
Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. You see, this story is very familiar. Sudah biasa dengan kisah ini. And we know the poor widow, janda yang miskin, Jesus said she gave the most because she gave, even though she just gave 2 coins, she gave out of her poverty as compared to the ones that gave out of their wealth. Now, I just want to say something here very important is that it takes a lot of effort for her to give. Banyaknya usaha yang harus dia lakukan untuk memberi itu. Kenapa? Bukannya 2 saja wang shilling yang dia ada, but more than that, she has to give in front of all the rich people, orang-orang kaya di depan dia, because those times tangguk mereka itu is like a bronze logam, alright? It's a kotak, macam kotak logam, and when you put the coins, and they only have coins, they have no wang kertas. So when they put the coins in, there will be sound. That's why Jesus knew that she only gave 2 coins. Very obvious. Everybody around her knew that she only gave 2 coins. And the rest of the people, of course, they put in a lot, banyak wang shilling, banyak bunyi krang 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 krang. Tapi janda miskin ini hanya 2 saja wang shilling yang dia letak dalam itu tangguk. And so it takes a lot of effort, banyak usaha untuk dia pergi ke tangguk itu, kotak itu, untuk letak itu wang shilling itu. And you know why when we give to God, it takes effort because that's worship. You know, I heard of people in church, some churches, smaller ones, that there are people, ada orang yang tidak pandai pergi buat online banking for now. That's why some churches really struggle even to pay bills, you know. But you know what? Tidak semestinya kita mau pandai buat online transfer. Sebenarnya kita boleh pergi ATM. ATM also can do transfer. Kalau tidak pandai, boleh minta itu bank staff untuk ajar kita bagaimana buat ATM transfer. Now, it takes effort. If you really have a heart, ada hati untuk memberi kepada Tuhan suatu persembahan, penyembahan kepada Dia, adanya usaha. It takes effort to go and give. Alright? And that's very important. Number 2 is that it really the heart of your worship. Bukan saja usaha, tapi hati kita is the heart of worship. And when this woman gave that 2 coins, it speaks of a heart because Jesus said that she gave the most. But she only gave 2 coins because it's not calculated by the amount. Alright? It is the heart she gave her all. So it is your heart, it is not about your amount. And so when you have effort, and you have the heart that puts together, you are telling God, God, you are worthy. Engkau layak to be worshipped for the best I can give you. But you can't tell people that I have the heart to worship God, saya ada hati untuk menyembah Tuhan, tapi tidak ada usaha yang kita lakukan. There's no effort put in. Then we say we have a heart. Anything multiplied by 0 is 0, right? So if you are telling God that, God, you are worthy, you have to put your heart, you have to put your effort in. You know, Jesus didn't say that the rich man didn't give anything. No, it just say in terms of ratio, the janda yang miskin memberi yang terbaik sekali. Alright, so and what I want to say is that the widow, janda yang miskin itu gave from what she had, not what she didn't have. Memberi apa yang dia ada, bukan apa yang dia tidak ada. So, and God is just asking us, what you have, you offer to Him. You know, I am so encouraged and blessed. Even one of our students, every week she gave her offering, RM1. And enemy was my wife and I were talking about, you know, this is like the widow, seperti janda yang miskin. She gave her all, she gave her best. It is never about the amount, it's about your heart and the effort that you put in, that you are telling God, are you worthy? Are you worthy to be worshipped? You know, the widow only had 2 coins. She gave. Many of us, we have more than 2 coins. Well, is God worthy? How much is God worthy? It is never the amount, it's about your heart, it's about your effort. And then you can tell God, Lord, this is how much that you are worthy
from my heart. So this morning I challenge you, put effort into it. If you have a heart, put effort into it, because it's a worship. It's more than just giving. So let's pray. Father, we thank you for your grace and mercy. Always follow us all the days of our lives. We thank you for your loving hands, your protection, perlindungan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sentiasa menyertai kami, dan kasih karunia-Mu sentiasa membungkusi kami Tuhan. And we can entrust our lives into your hands. And Lord, we continue to pray for the frontliners. Tuhan, terus melindungi mereka. Teruskan perlindungan-Mu kepada mereka Tuhan. Bungkus mereka dengan kasih-Mu Tuhan, and protect them from the virus, even as they work so hard to manage, to help us, to even take care of every single victim that in hospital. And many people has gone back to work now in the office. You too protect them as well. And we ask for wisdom, hikmat-Mu Tuhan, kebijaksanaan-Mu Tuhan. Setiap hari bagaimana kami harus uruskan setiap segala hal, how to be manage our hygiene, our social distancing, and how to be respect one another. We need a wisdom. And your word has says that those who fear you, you will give wisdom. And Lord, we pray that everyone who is even in this service right now, they fear you, Lord. You give them wisdom. And I believe this morning you will visit us. Di mana juga kami berada Tuhan, Engkau akan melawat kami, menjamah hati kami sepanjang dari worship sampailah firman-Mu Tuhan. Kami akan ada suatu pertemuan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. And so we continue to really pray and ask, Lord, that your mercy, belas kasihan-Mu pour out even upon us, upon our nation, upon our family, Lord, upon even the people of this land. We thank you, Lord. We offer this service to you. We also offer the tithes and offering, persembahan kami Tuhan, pemberian kami Tuhan. Engkau berkati setiap ringgit dan sen, Lord. And we know that you have entrusted to us, Lord, to use this even to bless many more people. And Lord, we have been faithful. Lord, you too will be faithful to those who are faithful to you. That's the promise of your word. So we thank you so much, Lord, and we give you honor and praise and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, church! Let's give a shout of praise for Jesus, for this a great day to come together to worship Him. Amen. Mari kita bersorak-sorai bagi Dia, karena Dia telah menang atas maut dan membawa kemenangan bagi kita. Come on, sing it out. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan. Let's come on here together. That's right, come on, lift it up. Sing it again, bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitan hidup. 1, 2, 3, 4. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk
yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya dan perlindungan dan pengharapan. Come on semuanya, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya dan perlindungan dan pengharapan. Come on, sing it again. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba. One more time. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba. 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 Come on, let's give a big shout for Jesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Engkau ajaib Tuhan, perbuatanmu ajaib. Kami naikkan haleluya.
Hi guys, my name is Liana. At the time of this video recording, I was at one of the hotels in Mary. As we all know, every student who comes from the peninsula must be quarantined for 14 days before being allowed to return to their home. So this is me, in my quarantine room, sharing my personal story about God's goodness throughout this MCO. Before the MCO came into force, I was going to study like crazy for my final exam. But when the MCO was enforced, honestly, I was demotivated at first because I didn't know what to do next. There was no usual final exam, and my plan is basically ruined. Throughout this season, the health of my family, friends, pastors, and mine has always been my concern. Besides that, I'm concerned about my studies and internship too. A few of my friends were rejected for internship placement, although they were accepted before the MCO. What about mine? What about my other friends? There's uncertainty. Even after we made some plannings, many were not fulfilled. At the beginning of the MCO, everything is uncertain. Honestly, at first, I was losing hope because I was too worried and think that this is the end. Doubts start creeping in. But God is good. He reminds me that I should not fear. Instead, to be strong in times like this. Our pastors has helped me a lot in keeping up with my spiritual life. All the motivation, advices, and powerful sharings. I am reminded again and again with God's promises and His presence with us at all times. Besides, my life group friends are supportive in prayers and spending time online and offline. If not, I know I'll be stressed out and anxious. I'm grateful for everyone that has been with me through this time, and I know that this is some of the ways Jesus is with me physically. Now, back to my quarantine experience. Being quarantined in UTP and in the hotel is different. In UTP, you can still go out and see the sun every day, and you can still meet other people. But in the hotel, I don't get any sunlight, and I cannot meet other people, and we are not allowed to go out from our room except for emergency things only. From this, apart from being grateful with what I have learned that we cannot live by ourselves. We need others to talk, to share, and to do things together. I am happy to say that I was released from my quarantine room in less than 14 days. So currently, I am back with my family and continue with my self-quarantine at home. I'm happy to be back and glad to know that my family is healthy. So church, God's love does not change despite our changing circumstances. God's faithfulness to us is always there even when we doubt Him. Keep your eyes on Jesus. Stay connected to your life group and other believers. Till next time, bye! Shalom semua, nama saya Desmond Dunggat. Saya kini berada di kampung halaman saya di Kapit, Sarawak. Untuk pengetahuan anda semua, sewaktu video ini dibuat, saya masih dalam proses kuarantin di rumah. Beberapa hari yang lalu, saya dikuarantin di salah satu hotel di Bandar Sibu sebelum saya dibenarkan untuk balik ke Kapit. Saya adalah antara ribuan pelajar IPT dari Sabah dan Sarawak yang dibenarkan pulang ke kampung halaman sewaktu PKPB dikuatkuasakan. Beginilah keadaan saya sewaktu dikuarantin di hotel. Sejak MCO dilaksanakan pada bulan Februari yang lalu, ianya sangat memberi kesan terhadap pembelajaran saya kerana semua sesi telah bertukar kepada e-learning. Banyak perkara baru yang saya kena biasakan diri pada masa ini. Perubahan yang baru ini mencabar minda dan emosi saya. Namun puji Tuhan, segala kesulitan yang dihadapi pada masa ini dapat saya tempuhi dengan tenang. Dalam situasi semasa yang tidak menentu dan banyak menekan semua orang, puji Tuhan, saya mempunyai life group saya, Life Vessel, yang setia bersama saya pada masa ini untuk berkumpul dan berdoa bersama-sama secara online. Segala program online yang dilaksanakan oleh SIB Life sangat bermanfaat kepada saya dalam terus bertumbuh dalam iman dan kerohanian saya. Hari ini, saya berada di Kapit bersama dengan ahli keluarga saya yang lain. Sebagai orang Iban, Hari Gawai merupakan suatu perayaan yang besar bagi bangsa kami
dan bagi keluarga kami. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk setiap kami berkumpul bersama. Namun hari gawai pada tahun ini berbeza dari tahun-tahun yang sebelumnya. Dua hal yang membuatkannya berbeza. Pertama, pada tahun ini, Majlis Pembandaran Daerah Kapit sudah mengeluarkan notis untuk melarang sebarang perayaan gawai secara besar-besaran. Oleh itu, kami sekeluarga membuat keputusan untuk tidak merayakan gawai pada tahun ini. Perbezaan yang kedua dengan gawai pada tahun ini adalah bapa saya yang bekerja di Papua tidak dapat balik ke Kapit kerana krisis COVID-19 yang melanda seluruh dunia saat ini. Meskipun saya dapat kembali ke kampung dan bersama dengan family saya, namun saya berasa tidak lengkap sekiranya bapa saya tidak ada bersama dengan kami. Sebelum ini, saya pun jarang ada kesempatan untuk berhubung dengan bapa saya kerana phone reception di tempat kerja dia tidak baik. Sometimes, if can, I will text him through WhatsApp or video call him. Allah memberitahu Musa. Good morning church, shalom semuanya. Apa kabar anda pada pagi hari ini? Sebelum kita mulakan, mari kita tunduk kepala dan tutup mata, sangkat pipi kita dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan ini, kesempatan untuk kami berkumpul sekali lagi sebagai umat-Mu mendengar firman-Mu. Bapa, kami tahu meskipun kami tidak berada di gedung gereja, tapi kami tahu bahwa Engkau ada di manapun kami berada saat ini. Bapa di syurga, kami berdoa Engkau jamah hati dan fikiran kami. Biarlah setiap firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini akan menegur kami, menguatkan kami dan mengubah kami Tuhan, mengubah persepsi kami mengenai Engkau. Terima kasih Yesus, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, sebelum saya mulakan, saya ingin mengucapkan selamat hari, menyambut Hari Kaamatan dan juga Hari Gawai kepada anda yang merayakannya. Dan saya tahu tahun ini perayaan Gawai ataupun Kaamatan ini akan berbeza daripada sebelumnya. Ya, tidak semeriah seperti yang biasa kita rayakan. Walau bagaimanapun, saya berdoa dan berharap agar anda dan keluarga anda dalam keadaan yang baik sahaja. Alright? Baik, mari kita teruskan siri khotbah kita dalam Injil Yohanes. Kita akan buka firman Tuhan kita di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat 13 hingga yang ke-25. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-13 hingga 25. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, kerana mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, kerana ia mengenal mereka semua dan kerana tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua ini, peristiwa yang terjadi ini sebenarnya ada juga ditulis dalam 3 Injil yang lain, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-21, dalam Markus pasal yang ke-11 dan juga Lukas pasal yang ke-19. Ketiga-tiga Injil ini, yaitu Matius, Markus dan Lukas, mencatatkan peristiwa ini di bait Allah ini dicatat di akhir daripada pelayanan Yesus. Okay, now
persamaan yang ada daripada ketiga-tiga Injil ini adalah event ini ataupun situasi ini terjadi apabila Yesus sudah masuk ke dalam Yerusalem. Okay. Now, ada ahli sejarawan ataupun ada pengkhotbah, ada pentafsir firman Tuhan mengatakan begini, peristiwa ini terjadi 2 kali. Okay, peristiwa di mana Yesus membersihkan, menunggang terbalikan meja di Bait Allah ini, ada yang mengatakan bahwa ini terjadi 2 kali. Namun ada juga yang mengatakan bahwa ini hanya terjadi sekali. Ya, walau apapun, saya mau kita menangkap esensi, the essence of this event. Saya mau kita menangkap isi daripada apa yang terjadi ini. Nah, mengapa Yesus boleh bertindak seperti itu? Mengapa Yesus boleh marah dan bertindak seperti itu? Apakah pelajaran yang kita boleh ambil daripada pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini? Okey, saya ingin beritahu sedikit fakta dan sedikit background, latar belakang mengenai Bait Allah ini supaya kita lebih memahami. Now, di dalam sejarah orang Yahudi ada 2 Bait Allah yang terkenal, okey. Ya, lokasinya sama tetapi dibangunkan oleh orang yang berbeza. Bait Allah yang pertama adalah Bait Allah yang dibangunkan oleh Raja Salomo. Okey, kita boleh baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 dan ke-7. Nah, Bait Allah yang kedua ini adalah Bait Allah yang dibangunkan oleh Raja Herodes. Okey, dan inilah kejadian ini berlaku di Bait Allah yang dibangunkan oleh Raja Herodes. Nah, apa yang berlaku kepada Bait Allah yang pertama? Itu sudah dirobohkan apabila Raja Nebukadnezar menawan Yerusalem. Okey. So, ada perbezaan antara Bait Allah yang dibangunkan oleh Raja Salomo dan juga Raja Herodes. Okey, kedua-duanya sama tujuan dia, okey, untuk tempat orang datang untuk menyembah Tuhan. Tetapi apa yang berlaku adalah bait yang dibangunkan oleh Raja Herodes, Bait Allah yang dibangunkan oleh Raja Herodes kurang berfokus kepada penyembahan, sebaliknya itu bertujuan untuk mempamerkan kehandalan Raja Herodes dalam architecture, dalam membangun bangunan, dan yang kedua juga untuk dia menawan hati orang-orang Yahudi. Okay, now apapun perbezaan yang ada antara Bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo dan juga Bait Allah yang dibangunkan oleh Raja Herodes, yang penting Bait Allah ini menjadi identiti bagi orang Yahudi, dan Bait Allah ini juga menjadi pusat daripada penyembahan orang Yahudi pada waktu itu. Okay, now untuk konteks pada hari ini, Bait Allah yang saya akan bila saya menyentuh mengenai Bait Allah ini berbicara mengenai 2 hal. Yang pertama, Bait Allah ini yang pertama berbicara mengenai tubuh kita sebagai Bait Allah. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 hingga 20 itu bicara mengenai tubuh kita adalah sebagai Bait Allah. Dan yang kedua, bila saya menyentuh mengenai Bait Allah, bukan saja mengenai tubuh kita, tapi itu bicara mengenai gereja, our online service, our online church. Nah, kamu bertanya, Pastor, mengapa online church? Yalah, karena kita tidak berjumpa di dalam bangunan gereja kan. Jadi sekarang ini kita akan berjumpa di dalam gereja online. Okay, so 2 jenis gereja, dua jenis Bait Allah, iaitu berbicara mengenai tubuh kita dan juga our online church. Okay, so tajuk firman Tuhan saya pada pagi hari ini adalah Bait Allah di dalam norma yang baru. Bait Allah di dalam norma yang baru, baharu. Okay, nah poin yang pertama, Bait Allah harus menjadi rumah doa. Bait Allah harus menjadi rumah doa. Yesus memetik ayat itu daripada Yesaya pasal 56 ayat 7 bila dia mengatakan bahwa Bait Allah itu harus menjadi rumah doa. Allah sudah menetapkan bahawa Bait Allah yang dibangunkan di Yerusalem pada waktu itu dijadikan sebagai rumah doa bagi semua bangsa datang untuk menyembahnya. Dalam kata lain, rumah doa ini fokusnya hanyalah satu, yaitu kepada Tuhan dan bukannya perkara-perkara yang lain. Nah, dalam Yohanes pasal yang 4, Yesus ada perbualan dengan perempuan Samaria. Ya, kita tahu mengenai kisah ini. Apa yang berlaku adalah mereka sedang berbincang mengenai topik penyembahan, dan Yesus beritahu wanita tersebut dan juga beritahu kita semua bahawa penyembahan yang sebenarnya, penyembahan yang benar adalah penyembahan yang dilakukan di dalam roh
dan kebenaran. Jikalau kita mau menyembah Tuhan, we mesti menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Penyembahan itu tidak dibatasi dengan tempat, penyembahan itu tidak dibatasi dengan jenis musik tertentu, penyembahan itu tidak dibatasi dengan band-band tertentu, lightings yang tertentu, ataupun pengkhotbah yang tertentu. Tidak. Penyembahan yang benar itu adalah penyembahan yang dilakukan di dalam roh dan kebenaran. Karena apa? Karena Allah itu roh, maka kita wajib menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Yang mengerti katakan amin. Mungkin sebelum COVID-19 ataupun PKP ini terjadi, kebanyakan kita mungkin sebagai seorang pemimpin ataupun pastor, kita mungkin berbangga dengan gedung bangunan kita. Wow, tengok cantikan bangunan kami. Wow, tengok lighting kami yang paling latest, sound system kami, stage kami dan semuanya baik-baik begitu. Tanpa kita sedar, fokus kita bila kita datang ke gereja adalah bangunan, adalah facility dan bukannya Tuhan. Di dalam norma yang baru ini, saya percaya Tuhan mau kembalikan kita kepada maksud sebenar bait Allah itu. Apakah fokus sebenar bait Allah itu? And now, since we are in a new norm, kita dalam norma yang baru, mungkin sekarang ini ada di antara kita yang lebih fokus kepada kita ikut online church, kita ikut kebaktian online, tapi fokusnya bukannya beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, tapi kita lihat ini church tidak menarik lah, dia punya promo, dia punya graphic design tidak cantik, dia punya penyembahan dia tidak happening, warna dia tidak berapa bagus, begitu bagus saya pilih gereja online yang lain, lompat-lompat gereja. Kita lupa akan tujuan daripada bait Allah. Kita lupa akan tujuan adanya gereja itu. Fokus gereja haruslah kepada Tuhan. Fokus bait Allah haruslah kepada penyembahan kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, Yesus terus mengatakan bahwa kamu bukannya menjadikan bait Allah ini seharusnya menjadi rumah doa, tetapi apa yang kamu lakukan adalah kamu menjadi seperti pasar, sarang penyamun. Dalam Matius 21 ayat 13 mengatakan bahwa orang-orang pada waktu itu memperlakukan bait Allah seperti sarang penyamun. Yesus tidak marah kepada orang-orang yang datang untuk menyembah pada waktu itu. Yesus tidak marah kepada orang-orang yang membeli binatang yang akan digunakan untuk penyembahan dan dijadikan korban. Yesus tidak marah dengan orang yang datang ke sana untuk menukar uang. Tidak. Okay? Now, apa yang membuatkan Yesus marah adalah apabila dia melihat bahwa rumah Tuhan sudah dicemarkan, sudah terpesong daripada tujuan utamanya. Bukan lagi digunakan untuk menyembah Tuhan, tapi rumah Tuhan dijadikan seperti supermarket, sebagai shopping mall, tempat untuk mereka membeli-beli barang, tempat mereka untuk mengaut keuntungan, dan ini yang membuatkan Yesus marah pada waktu itu. Bukan kerana ada jualan, bukan. Okay? Bila kita datang ke rumah Tuhan, fokus kita haruslah untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan. Tubuh kita harus menjadi bait Allah di mana adanya penyembahan. Tubuh kita harus menjadi rumah doanya Tuhan. Ada amin? Ini bermaksud kita harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Dan jangan izinkan diri kita untuk dilalaikan oleh perkara-perkara yang lain. Apa yang berlaku dalam norma yang baru ini yang saya dapati adalah banyak perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita sehingga fokus kita bukan kepada Tuhan, tapi ada banyak hal-hal, kesibukan-kesibukan. Masihkah Anda ingat sebelum PKP ini, sebelum COVID-19 ini melanda negara kita, kebanyakan kita akan datang ke gereja awal. Bahkan bila kita sampai di gereja, kita sudah mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan firman Tuhan. Waktu pujian penyembahan, kita tidak berani untuk bermain dengan telefon kita. Waktu khotbah pun kita tidak akan main dengan telefon kita. Tahu kenapa? Karena ada orang di sekitar kita. Dan pada waktu itu ada rasa hormat kepada Tuhan. Tapi sekarang dalam norma yang baru, kita tidak lagi berkumpul dalam gereja, tapi kita bertemu secara online.
Dan bila bertemu secara online, mungkin kebanyakan kita ya yang tinggal sendirian, tidak ada kita punya teman-teman live group kita, tidak ahli keluarga kita, teman-teman kita di sekitar kita, hanya kita dengan the screen kita dan juga kita dengan Tuhan saja. Pertanyaan dia, adakah kita masih tetap bangun awal untuk join online service? Adakah kita tetap fokus dalam penyembahan kita dan pendengaran firman Tuhan kita, ataupun sebaliknya? Right? Ya. Atau adakah kita masih membawa persembahan dan persepuluhan kita ke rumah Tuhan? Ya, of course, karena kita tidak bertemu secara fizikal di bangunan gereja, kita memberi sekarang ini, dan norma yang baru ini kita memberi secara online. Nah, pertanyaan dia, adakah kita setia melakukannya? Ya, kadang-kadang tanpa kita sadar kita melakukannya karena malu kalau apa orang cakap mengenai diri kita. Kita melakukannya karena peer pressure, karena tekanan daripada teman-teman, mungkin pemimpin, okay lah, supaya pemimpin nampak, kawan-kawan nampak, okay, saya memberilah. Di dalam norma yang baru ini, adakah kita tetap setia menyembah Tuhan lewat daripada persembahan persepuluhan kita? Tubuh kita bukan hanya menjadi bait Allah, rumah doa pada hari Minggu. Sebaliknya, tubuh kita harus menjadi rumah doanya Tuhan, menjadi bait Allah yang kudus setiap hari. Nah, saya mau kita tanya soal ini kepada diri kita sendiri. Di dalam norma yang baru ini, adakah kita menjadikan tubuh kita sebagai bait Allah, sebagai rumah doa, ataupun kita menjadikan tubuh kita, bait Allah ini, sebagai sarang penyamun? Dan ini membawa saya kepada poin saya yang kedua. Dalam norma yang baru ini, bait Allah tidak seharusnya berkompromi dengan hal-hal duniawi. Bait Allah tidak seharusnya berkompromi dengan nilai-nilai duniawi, perkara-perkara duniawi. Nah, membesar dalam keluarga Kristen, saya dengar banyak kali orang-orang berdebat ataupun argue mengenai hal ini. Ada mengatakan bahwa kita tidak seharusnya berjualan, ada jualan di dalam gereja. Okay, saya tahu agak kontroversi pada waktu itu. Tidak boleh berjualan di dalam gereja, sampai ada orang yang jual di luar daripada kawasan gereja. Okay, now, adakah ini bermaksud bahawa tidak boleh ada apa-apa pun kena jual di dalam premis gereja? Bahwa adakah ini bermaksud bahawa Yesus mengharamkan sebarang penjualan barang-barang di dalam gereja? Okay, now mungkin kita berfikir bahwa wow, iyalah kalau begitu tidak boleh jual t-shirt, tidak boleh jual buah-buahan dan makanan. Macam gereja kita kan? Apa yang dimaksudkan oleh Yesus? Okay, ya, dalam pembacaan kita pada hari ini, okay, kita mesti mau tahu apa sebenarnya membuatkan Yesus marah. Adakah Yesus marah kerana aktiviti penjualan itu atau apa? Okay, now Paskah ataupun Passover adalah satu perayaan yang besar bagi orang Yahudi. Nah, ini dia diadakan setahun sekali. Apa yang berlaku adalah setahun sekali pada musim Passover ini, ada banyak puluhan ribuan orang-orang Yahudi dari serata dunia akan datang ke Yerusalem membawa korban persembahan mereka menyembah Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Apa yang berlaku adalah korban persembahan yang dibawakan oleh mereka haruslah korban persembahan yang hidup, yang tidak bercacat celah. Jadi mustahil bagi mereka, contohnya mereka yang datang daripada Rome, daripada Greece, mereka tidak boleh bawa binatang mereka untuk berlayar berbulan-bulan lamanya, karena mungkin dalam perjalanan binatang mereka akan sakit ataupun mati. Jadi oleh itu, apa yang berlaku adalah mereka akan membawa wang mereka, okay, mereka datang ke bait Allah. Ada tempat khusus sebenarnya untuk mereka membeli binatang-binatang yang dijadikan korban ini. Nah, untuk membeli binatang-binatang yang dijadikan korban ini, mereka harus menggunakan mata wang yang diiktiraf, mata wang yang sah. Kan mereka daripada negara-negara yang berbeza. Jadi, ya seperti kita pada hari ini, jikalau kita mau membeli barang di negara lain, kita harus menukar mata wang kita ringgit kepada mata wang negara tersebut. Barulah kita boleh membeli barang di sana, betul? Nah, hal ini juga terjadi di Yerusalem pada waktu itu. Jadi, apa yang berlaku adalah orang-orang Yahudi daripada merata tempat datang, dan kerana mereka mau membeli binatang
korban untuk dijadikan korban persembahan, mereka harus tukar wang mereka. Now, adakah ini salah? Tidak. Tapi apa yang membuatkan Yesus marah adalah bila orang-orang yang menjadi money changer ini, penukar wang ini, bila mereka mengambil kesempatan daripada hal ini. Karena ramai orang datang, okay? Demand tinggi, kau tahu kan? Kalau demand tinggi, wow, dia punya harga pun naik. Ya, ini yang berlaku. Jadi Yesus juga dapat tahu bahawa mereka berusaha untuk mengaut keuntungan daripada kesusahan yang dihadapi oleh orang-orang daripada jauh ini. Ya, of course, karena mereka datang dari jauh-jauh, mereka mau menyembah Tuhan, mereka mau persembahkan korban. Jadi mau tidak mau mereka harus membeli harga binatang untuk dijadikan korban itu, walaupun itu mahal daripada sepatutnya. Dan ini yang membuatkan Yesus marah. Sebenarnya ada tempat khusus yang ditetapkan untuk para pedagang-pedagang ini untuk menjual binatang-binatang ini. Okay? Dan juga money changer, penukar wang ini juga ada tempat yang khusus. Dan tempat ini adalah di luar daripada bait Allah. Apa yang berlaku adalah pada musim perayaan ini dan pada waktu Yesus ada di sana, apa yang berlaku adalah gerai-gerai ini bukan lagi berada di luar, tapi diizinkan untuk sampai masuk ke dalam bait Allah. Ya, sepatutnya mereka di luar, tapi karena terlalu banyak permintaan, terlalu ramai orang yang datang, para pemimpin Yahudi pada waktu itu mengatakan bahwa, okey, tidak apa-apalah, masuk sini. Ya, kasih penuh sini tempat. Ruangan yang seharusnya menjadi tempat penyembahan, dia ambil ditukar sebagai tempat apa? Tempat untuk mereka berniaga. Sehingga ruang yang besar, Court of Gentiles, itu ruangan itu untuk orang-orang yang bukan Yahudi itu, yang sepatutnya digunakan untuk menyembah Tuhan, kena ambil sebahagian besarnya untuk apa? Untuk berjualan. Dan ini yang membuatkan Yesus marah. Tempat ini seharusnya menjadi tempat untuk menyembah Tuhan. Tapi sebaliknya mereka menggunakan tempat itu untuk berjualan, sehingga orang-orang yang dari luar negara yang mau datang untuk menyembah Tuhan pada waktu itu suka untuk menyembah Tuhan. Karena apa? Banyak tempat itu sudah diambil. Bayangkan kita menyembah Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan, tiba-tiba kita dengar bunyi domba lah, bunyi kambing lah, bunyi burung lah, dan hidup banyak jenis-jenis bau lah, apalagi dengan orang tawar-menawar lah. Kita boleh distracted, kita boleh hilang fokus, betul atau tidak? Dan ini yang membuatkan Yesus marah. Ya. Nah, ini ada berapa pelajaran yang kita boleh ambil daripada kisah ini. Pertama, bait Allah adalah tempat untuk kita menyembah Tuhan. Kita tidak seharusnya berkompromi dengan hal itu. Ya, bait adalah tempat untuk kita menyembah Tuhan. Nah, sebagai manusia, of course, kita mau sesuatu yang convenient, sesuatu yang mudah bagi kita kan? Ya. Nah, apa yang berlaku adalah para pemimpin agama, orang Yahudi pada waktu itu, mereka katakan, okeylah, supaya menyenangkan orang-orang datang dan membeli binatang-binatang ini dan tukar uang, daripada mereka susah-susah beli pergi di luar daripada bait Allah itu, bagus kita buat itu di dalam bait Allah sendiri supaya senang. Mereka beli binatang terus dekat saja, tidak payah susah lagi. Kan? Mau kemudahan, tidak mau susah. Berhati-hati dengan hal itu, ya. Nah, kerana apa? Penyembahan tanpa pengorbanan adalah bukan penyembahan. Penyembahan tanpa pengorbanan bukanlah penyembahan. Penyembahan di dalam bait Allah, dalam norma yang baru adalah seperti ini. Mungkin ada di antara kamu harus bangun awal untuk mengikuti online service kita. Right? Nah, itu merupakan satu pengorbanan. Mungkin kamu kata, wah, pastor dia cukup tidur lah. Tapi apapun, saya mau bangun awal, saya mengikuti ibadah ini online. Itu merupakan satu pengorbanan. Salah satu contoh pengorbanan. Mungkin kamu harus mengorbankan data phone kamu untuk download video ataupun untuk menonton, untuk mengikuti ibadah online. Okay? Itu betul-betul pengorbanan. Mungkin ada di antara Anda harus mengikuti ibadah dengan perut kosong. Kamu terbiasa kan ada sarapan, tapi karena kamu mungkin bangun lambat, tapi kamu tidak mau termiss itu ibadah online, kamu bilang, okey, tidak apa, breakfast itu nantilah. Itu pun satu pengorbanan, satu contoh pengorbanan.
Ya, kamu boleh senaraikan apa jenis pengorbanan yang kamu lakukan, tapi saya mau kamu tangkap ini. Apapun pengorbanan yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan pasti akan memuliakan kita. Tuhan pasti akan melihat apa yang kita lakukan. Ada amin? Amin. Ya. Nah, masalahnya sekarang ini adalah banyak orang Kristen, ya, mereka mau menyembah Tuhan, tapi tidak mau berkorban. Mereka mau berkat Tuhan, tapi tidak mau membayar harga. Mereka enggan, mereka tidak mau mengorbankan masa mereka, mereka tidak mau mengorbankan keuangan mereka atau resources mereka untuk Tuhan. Kalau boleh, mereka mau semuanya mudah, semuanya disediakan secara percuma. Kalau boleh, mereka mau menyembah Tuhan tanpa sebarang harga, tidak perlu bayar harga. Kalau boleh, mereka mau menyembah Tuhan pada masa yang mereka mau saja. Bila mereka ada mood, mereka selesa, mereka menyembah Tuhan. Ya, tidak apa-apa lah kalau bangun lambat, nanti sajalah, boleh tengok secara online, kan masih ada, nanti akan kena upload juga kan. Okey lah, ya, sama siapa, dengan penyembahan dan sebagainya. Ya, mungkin kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita dan hal-hal pribadi kita sehingga kita mengorbankan masa dan tempat kita untuk menyembah Tuhan. Kita korbankan semua itu demi apa? Pekerjaan kita dan urusan pribadi. Bait Allah dalam norma yang baru ini tidak akan berkompromi dengan nilai-nilai dunia. Nah, pelajaran yang kedua yang saya mau kita tangkap daripada hal ini adalah convenience ataupun kemudahan, keselesaan ini akan menjadi musuh pertama kita dalam penyembahan. Berhati-hati. Kadang-kadang karena kita terlalu sibuk, karena kita ada masa, tidak senang lah begitu, kita skip gereja, kita tidak mau join, kita tidak dapat join ibadah online, kita tidak dapat join live group kita tidak dapat join masa untuk kita bersama-sama dengan tubuh Kristus yang lain. Ya, kita sibuk dengan pekerjaan kita. Sebenarnya boleh saja kita melakukannya. Sebenarnya kita boleh saja mengikuti persekutuan, mengikuti Bible study dan sebagainya, tapi kita memilih untuk tidak. Karena apa? Alasan dia? It's not convenient, tidak senang. Now, this is a challenge, cabaran bagi kita dalam norma yang baru ini. Okay? Ya, Tuhan berbicara kepada saya melalui satu peristiwa yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Okay? Tidak lama, itu waktu MCO. Apa yang berlaku adalah saya sedang sibuk melakukan mempersiapkan khotbah saya, dan sewaktu saya sedang sibuk melakukan tugas saya, anak perempuan saya datang kepada saya dan dia menangis. Nah, saya tahu bahwa dia mau saya mengangkatnya karena dia mau tidur. Nah, bagi saya pada waktu itu ini mengganggu saya, mengganggu konsentrasi saya, dan saya sibuk dan saya tidak masa untuk itu. Okay? Dan lagi pun soal mengantuk ini bukannya soal hidup dan mati kan? Mungkin dia boleh tahan sekejap lah, tunggu sampai saya habiskan, betul tidak? Tapi pada waktu itu Tuhan berbicara kepada saya. Okay? Karena saya mengasihi anak saya, karena itu adalah tanggung jawab saya sanggup mengorbankan pekerjaan saya, ya, apa yang saya kerjakan demi anak yang saya kasihi. Ya, kasih memerlukan pengorbanan. Kalau kita katakan bahwa kita mengasihi Tuhan, kita harus siap untuk mengorbankan apapun yang ada pada kita demi Tuhan. Tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh kita harus adanya penyembahan terjadi. Kalau ada penyembahan terjadi, bermaksud ada satu pengorbanan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Amin. Ya. Karena tubuh kita adalah bait Allah, kita tidak seharusnya berkompromi dengan nilai-nilai dunia. Nilai-nilai dunia mengatakan apa? It's okay lah, cincai-cincai lah, nanti pun boleh lah, ini tutup mata sebelah lah begitu. Nilai-nilai dunia seperti itu. Mau sesuatu yang memudahkan, sesuatu yang senang, tidak mau berkorban. Tapi karena kita adalah bait Allah yang kudus, tempat di mana kita dipanggil rumah doa, jangan kita berkompromi dengan nilai-nilai dunia. Ada amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, bait Allah adalah di tempat di mana Yesus
akan melakukan apa saja pun yang dia mau lakukan. Bait Allah adalah tempat di mana Yesus akan melakukan apa saja pun yang dia ingin lakukan. Karena kita adalah bait Allah, rumah Allah, makanya Tuhan berhak melakukan apa saja yang dia mau lakukan. Ada amin? Ya. Nah, dalam ayat 15, apa yang Yesus lakukan? Yesus menunggang terbalikan meja, halau orang daripada bait Allah. Kenapa Yesus melakukannya? Ya. Yesus melakukannya karena dia mau menyampaikan satu message penting bagi orang-orang pada waktu itu. Ya, Yesus mengatakan bahwa tempat ini adalah bait Allah, tempat ini adalah tempat yang kudus. Ya, dan dia mau tempat itu dikekalkan sebagai tempat yang kudus, bukannya dicemarkan dengan urusan bisnis dan hal-hal yang lain. Ya. Bila kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jadikan aku sebagai rumah doamu, jadikan aku sebagai bait Allah yang kudus. Kalau kita berdoa seperti itu, jangan heran jikalau Tuhan menunggang terbalikan kehidupan kita. Karena ada hal-hal yang tidak benar yang Yesus akan tolak usir keluar daripada kehidupan kita. Amin. Ya. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 14, tanpa kekudusan tidak satu orang pun dapat melihat Tuhan. Yesus mau menguduskan kita, membuang hal-hal yang tidak benar, membuang hal-hal yang najis daripada tubuh kita, daripada bait Allah ini. Karena apa? Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Ya. Dalam Yesaya pasal 59 ayat 2, apa yang memisahkan kita daripada Tuhan adalah dosa dan pelanggaran kita. Makanya Tuhan mau melalui kematiannya di kayu salib, Yesus menyucikan kita. Kenapa? Karena bila kita disucikan daripada dosa-dosa kita, dengan itu kita ada hubungan kita dengan Allah dipereratkan kembali, kita dipersatukan kembali dengan Tuhan. Karena apa? Karena selama ini sebelum Yesus mati di kayu salib, dosa-dosa kita lah yang memisahkan kita daripada Allah Bapa. Makanya bila Yesus berada di dalam bait Allah, dia akan memastikan bahwa bait Allah ini menjadi kudus. Oleh itu Yesus akan melakukan apa saja yang dia suka. Ya, makanya jangan heran bila Yesus menegur kita. Itulah yang Yesus akan lakukan. Kalau kita mengatakan, Tuhan, hidupku milikmu, apa yang kamu lakukan Tuhan, lakukanlah sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau itu doa kamu, jangan heran, jangan tersinggung bila Tuhan menegur kita. Karena itu yang Tuhan mau. Tuhan mau menguduskan kita, Tuhan mau membersihkan kita. Ada amin? Oleh itu, perbuatan kita, cara kita fikir, cara kita bertutur, bercakap, berkomunikasi, ya, biarlah itu menjadi kesaksian pada orang lain bahwa wow, memang dia ini orang yang benar. Memang daripada hidupnya kita tahu bahwa wow, dia ini adalah tubuhnya adalah bait Allah yang kudus. Ada amin? Ya. Saya percaya di dalam norma yang baru ini, ya, gereja Tuhan yaitu gereja dan juga diri kita sendiri, ya, akan kembali kepada maksud sebenar penyembahan itu. Ya, mungkin ramai orang selama ini, ramai orang Kristen, pemimpin gereja selama ini berpegang erat kepada protokol-protokol, berpegang erat kepada tradisi-tradisi, sehingga mereka lupa akan apakah tujuan penyembahan itu sebenarnya. Ya, gereja yang selama ini dikenal sebagai tempat perkumpulan ramai-ramai orang dan sebagainya, mungkin akan berbeza pada generasi yang akan datang. Bahkan hari ini sedang mengalami perubahan. Ya, siapa sangka kan, ibadah akan menjadi online seperti sekarang ini. Ya, tapi itu terjadi kan? Ya, saya percaya dalam musim yang baru ini, norma yang baru ini, ya, Tuhan mau kita kembali membawa fokus kita kepada Tuhan. Kembali menjadikan bait Allah kita ini sebagai rumah doanya Tuhan. Saya sangat percaya bahwa dalam norma yang baru ini, Tuhan mau bait Allah ini tetap kudus, benar, tidak dicemarkan dengan nilai-nilai dunia. Dan saya percaya dalam norma yang baru ini, Tuhan mau bait Allah ini dikuasai sepenuhnya oleh Yesus. Biarlah Yesus melakukan apa yang dia mau lakukan dengan hidup kita. Ada amin? Amin. Haleluya. Saya benar-benar berharap agar dalam apapun keadaan kita lakukan, keadaan kita saat ini, jangan kita
putus asa, jangan kita hilang semangat. Saya tahu mungkin ada di antara kita yang selama ini sangat rindu untuk berkumpul sebagai satu gereja dalam bangunan, tapi kita harus taat kepada pemimpin kita, kepada kerajaan yang mengatakan bahwa karena keadaan belum lagi benar-benar selamat, oleh itu kita tidak boleh berkumpul di dalam gereja. Walau apapun begitu, saya mau kita kembali fokus kepada bait Allah, yaitu diri kita sendiri ini. Ya, dalam musim ini, mari kita kembali kepada maksud sebenar penyembahan itu. Ya, bait Allah dalam norma yang baru. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur kerana kami diingatkan sekali lagi Tuhan Yesus akan tubuh kami sebagai bait Allah-Mu yang kudus. Kami diingatkan bahawa bait Allah ini Tuhan tidak hanya dibatasi dengan tempat dan lokasi ataupun struktur bangunan, tapi sebaliknya bait Allah itu berbicara mengenai diri kami Yesus, tubuh kami. Tuhan, ampuni kami jikalau selama ini kami berkompromi dengan nilai-nilai dunia, sehingga Tuhan Yesus kami tidak punya waktu, tidak punya masa, tempat untuk menyembah Engkau dalam kehidupan kami, sehingga kesibukan-kesibukan mengambil tempat dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Sebab pada surga saya berdoa untuk setiap yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, agar benar-benar Tuhan Yesus, kami semua Tuhan diingatkan bahawa penyembahan itu harus berfokus kepada Engkau. Bait Allah ini harus menjadi rumah doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Saya berdoa Tuhan, dalam norma yang baru ini Tuhan, setiap umat-Mu, anak-anak-Mu, jemaat-jemaat SIB Life Tuhan, akan kembali dikuatkan, akan kembali balik Tuhan Yesus kepada isi hati-Mu Yesus buat setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. But it's all about you. It's all about you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengasihi Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati dan jumpa lagi pada minggu hadapan. God bless.